Oke, halo selamat pagi ontelista yang ada di Indonesia. Bagaimana kabarnya? Saya harap teman-teman semuanya dalam kondisi yang sehat gitu ya. Di tengah banyaknya event di setiap minggunya, semoga teman-teman tetap bisa menjaga kesehatan gitu ya. Dan jangan lupa istirahat yang cukup. Ngontel boleh, olahraga boleh, tapi ingat jaga kesehatan gitu ya. Dan harus mementingkan juga keluarga. Nah teman-teman, ini saya mau sharing sedikit pengalaman saya tentang bagaimana sih tentang mendatangkan barang dari luar negeri masuk ke Indonesia. Kalau istilah katanya itu adalah import. Nah, gitu ya. Ada beberapa orang yang akhir-akhir ini gitu ya cukup sering melaksanakan atau melakukan import sepeda gitu ya dari negara Belanda langsung, dari Jerman, ada yang dari negara Asia juga. Nah, tahu nggak teman-teman bagaimana gitu ya. Nah, saya mau sharing pengalaman tentang bagaimana saran saya untuk mendatangkan barang dari luar negeri. Yuk. Oke, kalau ngomongin tentang mendatangkan barang dari luar negeri, saya mau sedikit sharing. Jadi beberapa waktu lalu itu saya menang lelang teman-teman. Jadi ada salah satu sahabat ontelis yang ada di Jerman, namanya Mas Bundi gitu ya. Mas Bundi ini akunnya di Facebook namanya Bundi gitu ya. Nanti teman-teman bisa cek di sana. Beliau ini cukup sering banget melelang cangklong atau pipa rokok gitu ya. Pipa rokok atau apa ya, kayak Popeye gitu ya, modelnya kayak Popeye gitu. Gitu ya. Itu cukup sering, atau ya cangklong ya, kalau di Indonesia ngomongnya cangklong. Nah, kalau teman-teman kunjungi websitenya atau kunjungi akunnya Facebooknya, teman-teman akan melihat beberapa koleksi cangklong beliau itu banyak banget. Dari mulai modelnya yang sederhana sampai yang mewah banget ada di sana. Dan beliau kalau lelang itu ya, cangklong itu bukan satu atau dua, langsung kadang-kadang 4 item, 5 item itu dilelang. Jadi bayangin, dan itu pun sudah dari lama teman-teman. Jadi sudah dari lama beliau melelang cangklong gitu ya, melelang pipa rokok gitu ya. Nah, yang aneh, bukan aneh ya, tapi beliau ini juga kegemarannya adalah sepeda tua di Jerman. Unik ya. Dan beberapa item saya sering sekali beberapa kali menang gitu ya. Dulu saya dapat lampu Berko untuk motoped. Terus saya menang beberapa item lampu, saya menang cukup banyak gitu ya yang didatangkan langsung dari Jerman. Nah, prosesnya bagaimana? Jadi teman-teman yang pertama harus punya connect atau link atau koneksi yang di luar negeri, teman-teman. Jadi itu harus wajib punya. Gitu. Kalau enggak, kita juga enggak gampang percaya dengan orang yang ada di luar negeri, karena nominal uang kita itu dikuruskan juga dengan mata uang asing, gitu ya. Nah, tapi kalau di lelangnya Mas Bundi ini menurut saya cukup keren sih. Oke, kenapa saya sebut keren? Karena begini teman-teman, beliau melelang itu dengan harga dasar atau bid awalnya itu murah gitu ya. Kalau nggak salah 50.000, dan setiap pembelian itu setiap bid berikutnya up-nya itu 50.000. Jadi plus 50 plus 50 plus 50 gitu ya. Jadi totalnya itu misalkan teman-teman bid awalnya 50, orang kedua komen harus 100 gitu ya. Orang komen lagi berikutnya harus 150. Dan itu berkelanjutan sampai dengan nominal yang ditentukan. Nah, singkat cerita pada tanggal 26 September itu saya menang item kembali dari lelangnya Mas Bundi di Jerman sana gitu ya. Menang lelang gitu ya. Terus kemudian saya diberikan nomor rekening. Nah, Mas Bundi ini ternyata saudaranya itu ada di Indonesia gitu ya. Ya, saudaranya memang di Indonesia. Tepatnya kalau dulu pengiriman yang saya lihat itu dari Surabaya, kalau sekarang dari Sidoarjo teman-teman. Jadi dari Sidoarjo kemungkinan besar pindah. Nah, jadi pengirimannya adalah seperti ini. Saat saya menang dengan bid tertinggi, maka saya chat langsung orangnya gitu ya. Saya tanya, Mas, ditransfer ke rekening apa gitu ya. Beliau langsung ngomong rekeningnya BCA dengan nomor sekian gitu ya. Terus beliau ngomong juga, ini sudah free ongkir Mas dari Jerman ke Indonesia. Oke. Jadi kalau teman-teman di awal mungkin berpikirnya langsung dikirim ke rumah saya, enggak ternyata gitu ya. Jadi dari Jerman dikirim dulu ke rumah saudaranya, dari rumah saudaranya dikirim ke saya.
Lah berapa lamanya gitu ya? Kalau teman-teman lihat, saya itu menang lelang tanggal 26. Terus kemudian kalau kita lihat resinya dari pengiriman Mas Bundi itu, yuk coba sama-sama kita lihat ya. Beliau mengirimkannya tanggal 4 teman-teman. Jadi tanggal 4 itu baru dikirim karena memang bareng-bareng dengan paket-paket yang teman-teman dari yang menang lelang yang lainnya gitu ya. Jadi nggak hanya barang saya aja yang dikirim, tapi digabung dengan item-item lain gitu ya teman-teman. Ya mungkin lebih murah juga kalau mengirimnya jadi satu dikirim ke Indonesia, dari Indonesia baru di spread atau di pisah-pisah dan kemudian dikirim ke masing-masing pemenang lelang gitu ya. Karena kalau langsung dari sana akan cukup sangat mahal gitu ya biayanya. Nah, ini dikirim dari Jerman, paketnya paket internasional gitu ya. Terus kemudian dikirimnya tanggal 4 teman-teman, tanggal 4 bulan Oktober. Tanggal 4 bulan Oktober. Terus kemudian paket tersebut itu nyampe di Jakarta itu pada tanggal 24 ya. Jadi pada 24 Oktober 20 hari masa pengiriman dari Jerman ke Indonesia gitu ya, 20 hari. Jadi kalau teman-teman lihat 20 hari itu, padahal kalau penerbangan paling 2 hari atau 3 hari sudah sampai ya. Tapi ini membutuhkan waktu 20 hari kalau untuk paket. Ya, paketnya kecil itu ya sekitar segitulah ya kalau kita ngomong. Karena ngomongin dimensi. Nah, kalau paketnya sepeda bisa jadi lebih lama lagi. Jadi kalau teman-teman beli sepeda di luar negeri, dikirim ke Indonesia dengan biaya paket, kemungkinan bisa lama gitu ya. Dan itu juga belum berurusan dengan pihak-pihak yang berwenang. Contoh, ya berwenang itu adalah bea cukai, terus item-item yang lainnya lah ya di pelabuhan ataupun di bandara gitu ya, karena memang ada biayanya gitu ya. Nah terus kemudian dilanjutkan gitu ya, dikirimkan ke saya, kemudian itu pada tanggal ini kalau dilihat di sini tanggal 27. Jadi tanggal 27 nyampe di Jakarta, itu belum ke rumah saudaranya Mas Bundi, belum. Ya, jadi nyampe di Jakarta itu tanggal 24, terus kemudian dikirim ke saudaranya Mas Bundi, ke Mas Faisal di ini alamatnya di Sidoarjo sih. Gitu ya, dikirim ke Sidoarjo, dari sana itu kemudian dikirimkan lagi itu tanggal 27 bulan 10. Ya, dan baru nyampe di saya itu kemarin, teman-teman. Kemarin itu berarti tanggal 20 berapa kemarin? 28 Oktober. Jadi cukup singkat sih, 27, 28 hampir sehari doang ya. 27 dikirim, 28 ke saya. Gitu ya. Yuk coba kita lihat paketnya ya. Oke, nah paketnya seperti ini teman-teman, dibungkus rapi oleh Mas Faisal. Jadi Mas Faisal ini alamatnya di Taman Sidoarjo sekarang ya, Taman Sidoarjo. Beberapa waktu lalu dulu alamatnya beliau di Surabaya kalau nggak salah, di Perak gitu ya, di mana gitu pokoknya saya lupa, di daerah Surabaya pokoknya beberapa waktu lalu. Yuk kita buka aja. Jadi ini paketannya cukup rapi, kardusnya ya, ini JNE, ditempeli fragile. Kenapa? Karena di dalamnya itu ada beberapa item lampu gitu ya, jadi kalau pecah lumayan teman-teman. Jadi ya luar biasa lah, lumayan lah ya. Yuk kita coba buka ya. Agak susah, saya pakai gunting aja ya supaya lebih gampang. Ini guntingnya gunting untuk sebetulnya untuk atap, untuk seng, tapi saya pakai untuk buka paketan. Susahnya. Oke, teman-teman pasti penasaran isinya. Saya ini dapat kiriman apa ya dari Jerman. Yuk, keren banget cara beliau ngirim gitu ya. Yang pertama diberikan ini teman-teman, diberikan foam kecil-kecil. Jadi foamnya itu bukan besar, foamnya kecil-kecil seperti ini ya. Ya, ini cukup banyak di sini ya. Itu ya. Jadi paketnya isinya kayak gini. Jadi ini diberikan foam kecil-kecil. Saya tuang dulu.
tuang dulu. Jadi penuh banget isinya, dikasih kayak gitu ya, untuk keamanan sih saya ngelihatnya. Nah, karena isinya adalah barang gampang pecah tuh ya. Yuk saya coba tarik ya. Nah, jadi kayak gitu. Jadi bawahnya pun dikasih pengaman ya. Jadi bawahnya dikasih pengaman, dan saya yakin ini aman banget gitu ya, aman banget. Kalau dilihat dari biaya kirimnya dari Sidoarjo ke Surabaya sih, biaya kirimnya cuma 7.000 sih ya, cuma 7.000. Tapi kalau dari Jermannya ke Indonesia saya nggak tahu ya. Jadi nanti kapan-kapan saya coba tanya Mas Bundi texting gitu ya, berapa sih Mas biaya kirimnya gitu ya. Yuk, ini adalah itemnya. Jadi di dalamnya tadi itu dilapisi kembali pakai ini ya, pakai, nah ini nih yang keren nih. Jadi beliau itu memisah-misahkannya itu ke dalam kresek-kresek ini yang menang gitu ya. Kalau di sini RK namanya, tulisannya RK. Sesuai dengan Facebook saya namanya Rakyat Kecil. Jadi ditulisinya RK gitu ya. Ditaruh di kresek sendiri-sendiri. Yuk kita coba lihat. Saya ini menang apa sih gitu ya. Nah, yang pertama teman-teman, saya menang ini. Ini adalah lampu Berko. Kelihatan ya, lampu Berko dengan ukuran yang kecil ya. Depannya ini utuh, kondisinya utuh, cuma ada karat-karatnya dikit, nanti kita bersihkan, gampang banget kalau ya gini doang. Terus kemudian kabelnya juga utuh di bagian bawahnya, kabel dari sananya aslinya. Terus apalagi ini. Nah, yang kedua adalah saya menang ini teman-teman. Jadi di dalam paket kemenangan saya itu ada juga ini dinamonya, dinamo Berko ya, dinamo Berko. Putarannya seret gitu ya, ini seret banget. Nanti kita coba cek aja gitu ya, kira-kira apanya gitu ya. Gampang kalau kayak gini doang mah, nanti kita benerin bisa gitu ya. Ini seret banget, nanti kita cek. Oke, dinamo Berko, dan juga klemnya masih ada, kabel-kabelnya juga masih komplit, kabel dari luar negeri. Oke, berikutnya lagi apa yang saya dapat? Yang saya dapat adalah ini. Nah, ini adalah Google, atau kita ngomongnya adalah kacamata riding dari zaman dulu ya, kacamata riding. Kalau saya ngomong kacamata zaman tua dulu, dan di sini cukup keren banget gitu ya. Jadi glass for riding zaman dulu itu, kalau teman-teman lihat pembalap-pembalap zaman dulu itu kacamatanya kayak gini gitu ya saat berkendara. Coba dilihat, di sini ada pattern numbernya ya, ada pattern numbernya. Di dalam kacanya juga ada pattern numbernya, itu ada tulisannya ya, ada tulisannya di dalamnya. Jadi modelnya seperti ini. Saya senang banget waktu dapat ini, karena item ini jarang banget ya. Jadi cocok banget untuk saat berkendara. Jadi terkesan jadulnya zaman dulu. Ini ya. Item apa lagi yang saya dapatkan? Item apa lagi yang saya dapatkan adalah item ini. Flashlight diamond. Ya, flashlight diamond saya pernah bahas ini di video saya sebelumnya. Jadi flashlight diamond ini kembali lagi, ini bukan lampunya ontel, bukan. Jadi ini itu lampu militer zaman dulu ya. Nah, ini saya seperti ini, hampir nos gitu ya. Kalau biasanya saya cetekannya di atas, ini cetekannya di kiri ya teman-teman ya, cetekannya di kiri. Ini agak susah, nanti kita perbaiki. Terus kemudian ini warna hijau, lensa hijaunya, ini lensa merahnya gitu ya. Lampunya juga masih ada.
made in Jerman, diamond ya, mereknya diamond. Kondisinya seperti ini, klem-klem di belakang juga masih utuh. Next, apalagi yang saya dapat? Nah, yang saya dapat adalah ini teman-teman. Wow, gasper. Ini adalah gasper atau sabuk gitu ya. Dengan keterangan sih infonya sabuk militer di Jerman. Sabuk militer di Jerman. Ini ada pattern numbernya. Ya, pattern numbernya. Terus ini juga ada, jadi pakainya ini dimasukkan seperti ini terus dikaitkan teman-teman. Nah, dikaitkan doang. Ini ada pattern numbernya dari Kuningan. Terus ukurannya juga cukup gede banget, masih panjang. Terus ini untuk mindahnya, jadi ini itu dipindah untuk pindah-pindahnya. Jadi ini itu, nah ini untuk nyantolnya gitu ya. Oke. Itu jadi saya dapat berapa item? 1, 2, 3, 4, 5 item yang dikirim dari Jerman. Waktu saya ngelelang itu sudah sama ongkir ya, dapatnya murah banget, menurut saya murah ya, karena nominalnya nggak sampai 500.000 waktu itu. Saya dapat item-item ini nggak sampai 500.000 ya, cukup seneng gitu ya, karena bisa dipakai untuk impresi jadulan gitu ya, dipakai untuk ngontel, dipakai untuk buat konten. Oke, kayak gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman datangin sepeda dari luar negeri, 1 harus punya teman, 2 harus timbul kepercayaan, 3 pastikan uangnya ada, jangan sampai kepingin tapi nggak ada uangnya gitu ya. 4 minta resinya sama beliau gitu ya, resi pengiriman. Memang lama iya, tapi harus pakai pengiriman yang resmi ya teman-teman ya. Jadi jangan pakai pengiriman yang abal-abal, karena nanti bisa tahan di bea cukai. Itu aja. Thank you banget untuk Mas Bundi kirimannya dari Jerman. Terus kemudian thank you banget teman-teman yang sudah nonton di channelnya Sepeda Rakyat Kecil. Yang baru join di channelnya Sepeda Rakyat Kecil, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channelnya Sepeda Rakyat Kecil, karena saya akan mencoba mencari bahan-bahan apa sih di dunia ontel yang bisa untuk diulas gitu ya. Yang sudah nonton, cek video-video saya sebelumnya, siapa tahu itu berguna untuk teman-teman semuanya. Thank you semuanya, bye.